to ada pojok napa. Dan pian cek biasa pian lagu debat. Ya begini Ustaz, apa Ya. Tentang masalah apa? Agama Islam ini memiliki bisa dibilang banyak keorganisasian. Organisasi ormas Ya. Organisasi keislaman. Terus di sini kita ambil satu organisasi yang memang sudah sangat kental lah. Maksudnya NU. Banyak peminatnya seperti itu. Cuman yang perlu dipaparkan lebih jauh lagi tentang ini, apa sih inti dari ahli sunnah wal jamaah ini? Oh iya. Sebenarnya kan pendirian NU itu sendiri itu kan dalam rangka melindungi paham ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Wali Songo. Kemudian mau dicemarkan dengan paham-paham yang agak melenceng dari garis-garis yang sudah digariskan dalam paham kita, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi sejak NU itu berdiri ya, maka mau dikembalikan lagi ke pemahaman-pemahaman yang memang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena paham ahli sunnah wal jamaah itu adalah paham mayoritas. Makanya dalam NU itu sangat meyakini dan semuanya sudah mengakui bahwa NU itu adalah berpaham ahli sunnah wal jamaah yang termasuk as-sawadil a'zam, golongan terbesar. Sehingga jumlahnya saja di seluruh dunia itu umat muslim adalah 1,7 yang 1M,7 itu dipotong warga Syiah, kaum Syiah itu sekitar 300 juta, dipotong lagi sekitar 100 juta Wahabi. Jadi 1,3 itulah ahli sunnah wal jamaah. Oh iya, tadi Ustadz menjelaskan tentang paham mayoritas. Mungkin perlu dijelaskan lagi ini, apa maksud dari paham mayoritas ini? Ya kan gini, dulu tekan sahabat bertanya, apakah firqah yang selamat itu Nabi? Kan begini kan. Jadi umat Islam akan pecah menjadi 72 golongan. Umat Yahudi akan pecah menjadi 73 golongan. Umat Nasrani, kalau tidak keliru ya, Yahudi 71, Islam 72, Nasrani 73. Nah, yang selamat itu satu. Nah, apa golongan yang selamat itu Nabi? Ma'ana alayyal yaum wa ashabi. Ya apa yang diyakini, yang sudah menjadi tradisiku hari ini dan tradisi sahabat-sahabatku seperti itu. Jadi, kemudian pertanyaannya, apakah nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad itu apakah ahli sunnah wal jamaah juga? Iya, ahli sunnah wal jamaah. Dengan catatan tidak melenceng dari kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka dan syariat-syariat yang diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya, nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena intinya tauhid itu satu, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sebelumnya ya la ilaha illallah Musa Nabiullah, seperti itu. Musa Rasulullah. Jadi intinya adalah yang penting tauhidnya sama ya. Tauhidnya sama, tetap la ilaha illallah, tapi syariatnya yang berbeda. Waja'alna likulli nabiyyin syir'atan wa minhaj. Jadi saya jadikan bagi semua para nabi itu syir'atan, syariat. Jadi nabi itu punya syariat. Wa minhaja, dan landasan berfikir.
Jadi ya kita setelah kita apa ya? Setelah kita kan di akhir zaman kan sekarang ya. Sudah tidak ada nabi, tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Apakah syariat sebelumnya berlaku? Dinyatakan tidak berlaku karena sudah datang Al-Quran sebagai agama penyempurna. Dan tentang kitab-kitab sebelumnya sudah termaktub dalam Al-Quran walaupun secara garis besarnya seperti itu. Jadi intinya setelah datang agama Islam sebagai agama penyempurna, maka syariat dan ajaran nabi-nabi sebelumnya tidak berlaku kecuali yang berhubungan dengan masalah tauhid dan akhlak itu sama. Cuma syariatnya, caranya sembahyang, caranya beribadah, kemudian hukum-hukum. Contohnya ya, kalau di zamannya Nabi Adam itu kan boleh kawin sesama saudara. Iya. Iya karena waktu itu kan masih manusia hanya sedikit, kalau nggak dibolehkan kan reproduksinya nggak bisa kan. Terus apa lagi? NU itu sebagai apa begitu? Iya. Nah NU itu adalah sebagai jam'iyah diniyah. Jadi aslinya ya, intinya dalam Qanun Asasi itu NU adalah organisasi keagamaan yang berlandasan kepada salah satu mazhab. Seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Jadi orang NU itu terserah milih ikut imam siapa terserah. Yang jelas kalau di Indonesia itu adalah Imam Syafi'i. Mengapa? Karena Imam Syafi'i itu sebagai mujaddid. Jadi menurut ulama Imam Syafi'i itu mujaddid, pembaharu hukum Islam. Makanya fikihnya banyak diikuti. Kemudian dalam bidang tasawuf ikut Imam Al-Asy'ari. Dalam apa ya? Tauhid, akidah itu ikut Imam Asy'ari dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Al-Maturidi. Kemudian dalam tasawuf mengikuti pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Mungkin ada penjelasan Ustadz yang menjelaskan kalau sampainya Islam ke Indonesia ini masih, sampainya NU ke Indonesia ini masih adanya baginda Nabi, hidupnya baginda Nabi. Oh, itu kan pada ini begini kan ya, pada abad pertama Hijriah. Abad pertama Hijriah itu ada namanya Mus'ab bin Umair. Itu ditugaskan Nabi menyampaikan Islam ke Cina, Beijing, Cina. Memang ditugaskan. Berarti kalau ditugaskan baginda masih hidup ini ya? Masih hidup. Ya, dilanjut Ustaz. Jadi seperti itu sejarahnya. Jadi Mus'ab bin Umair itu menyebarkan Islam di Beijing, kemudian kembali lagi ke Madinah, kemudian kembali lagi dan wafat itu pada abad pertama Hijriah, itu wafat di Beijing, Cina. Nah dari Beijing itu kan kemudian penyebar Islam kan ada yang lewat utara dari Beijing, Cina, nyampe ke Indonesia. Ada yang lewat selatan, seperti lewat India ya, di Gujarat, masuklah di Aceh. Nah, makanya di Aceh itu dikatakan apa ya? Disebut dengan Serambi Mekah karena di waktu Islam menyebar, memang menyebarnya yang pertama kali di Aceh, di Nangro Aceh, Darussalam, seperti itu. Di sana kan ada makam ya. Itu buktinya kan. Makam Fatimah binti Maimun. Nah, di sana ada buktinya bahwa Islam itu pertama kali masuk. Itu ditemukan pada abad ke-17 kalau tidak keliru. Ya berarti saat itu
baginda Nabi Muhammad ini masih ada, masih hidup. Walaupun saya tuh kurang ngepas, walaupun tidak hidup, walaupun masih yang jelas pasti di periode sahabat. Karena kan begini kan ya. Jadi kalau masih sahabat yang menyebarkan Islam, itu berarti sebelum 1 abad itu berarti. Karena begini kan Nabi. Sahabatku itu akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia ini setelah 100 tahun dari wafatnya Nabi, seperti itu. Jadi ngepas itu. Jadi seluruh sahabat Nabi ngepas dari 100 tahun ya, dari masanya Nabi itu wafat semuanya. Nah, masa khalifah itu, masa khilafah itu sudah diperkirakan oleh Nabi, diprediksi selama 30 tahun seperti itu. Jadi periode Rasulullah, periode sahabat 30 tahun, kemudian periode khalifah ya 30 tahun, 70 tahunnya itu, sisanya itu periode sahabat. Kemudian dilanjutkan periode tabi'in terus sampai sekarang. Wah, berarti NU ini termasuk ormas paling besar istilahnya, Ustaz. Mengapa paling besar ya? Karena satu-satunya organisasi yang mau menjaga tradisi-tradisi ya, mau menjaga budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Karena di NU itu kan sangat lentur. Nah, itu. Jadi tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang mensyirikkan, tidak gampang membid'ahkan, selama masih nggak dilarang, selama masih punya landasan baik dari Al-Quran, dari hadis, ijma atau qiyas. Seperti tahlilan. Di tahlilan di Al-Quran, hadis nggak ada larangan tahlilan, justru dianjurkan. Ini banyak ini. Nah, untuk apa ya? Untuk menjaga ya, dan memelihara, maka dibentuklah organisasi NU, Nahdlatul Ulama. Itu adalah usaha dari Ki Hasyim Asy'ari dulu. Waktu itu kan minta izin sama Ki Khalil Bangkalan, ya kan? Ya. Ternyata nggak dikasih izin. Terus tahun 1926 ternyata Ki As'ad Syamsul Arifin itu disuruh menyampaikan tasbih. Dan tasbihnya itu Ki Khalil Bangkalan yang meletakkan di leher Ki As'ad. Dengan uang saku 1 keping uang apa itu kan zaman dulu. Itu katanya berangkat dari Madura ke Tebuireng Jombang pakai sepur waktu itu, nggak dikena tarif, nggak dikena ongkos. Lah, kemudian Ki Khalil As'ad itu sendiri yang memberikan tasbih itu bukan dengan takaknya, tapi Ki Hasyim Asy'ari yang ngambil sendiri. Jadi intinya berdirinya NU adalah karena upaya membela, upaya memelihara tradisi-tradisi yang sudah ditandakan oleh pendiri penyebar Islam pertama, yaitu Wali Songo. Karena Wali Songo itu sebuah istilah sesungguhnya. Dewan Sembilan. Jadi Dewan Sembilan itu setiap satunya wafat, 1 orang wafat, maka diganti 1. Jadi tetap 9. Makanya ada periode pertama, Wali Songo periode pertama, Wali Songo periode kedua dan ketiga. Kalau Sunan Ampel? Nah, Sunan Ampel itu yang saya ketahui, dia dari generasi pertama sampai ketiga seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh kiai-kiai dan para pejuang dan penyebar Islam. Enggak kan ada penjelasan seperti ini, Ustaz, soalnya. Jadi berdirinya NU ini juga berlandaskan dengan
Ya. tulisan dari Sunan Ampel. Oh, tulisan dari Sunan Ampel. Semacam, berarti semacam wasiat, tausiah. Ya kurang tahu, mungkin Ustadz bisa. Oh, karena kalau masalah itu saya nggak tahu ngepas ceritanya. Tapi yang jelas, ini kan NU ini kan organisasi para wali. Jadi organisasi para wali itu, seorang wali itu bisa menjangkau yang tidak kita jangkau. Iya, jadi yang tidak kita jangkau bisa dijangkau oleh orang. Makanya di waktu NU itu belum berdiri, itu sudah ada yang mimpi. Lambangnya NU sudah ada ulama yang memimpikan. Kemudian bendera merah putih itu bermimpi, seorang kiai bermimpi membawa bendera keliling dunia seperti itu. Oleh karena itu gambarnya NU itu kan membentuk bola dunia. Apakah ada Filosofi? ya? Jelas. Nah, bola dunia itu maknanya bahwa NU itu mendunia. Contohnya kan sekarang ada perwakilan NU di seluruh negeri, hampir di seluruh negeri, di seluruh kawasan dunia ada. Kemudian gambarnya itu ya tali. Nah, itu kan tali. Itu maknanya adalah wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, maksudnya itu adalah agama. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Kemudian di bawah itu kok apa ya? Sampulnya itu tidak kan? Tidak ketat, tidak terlalu longgar. Itu maksudnya. Madhab yang dianut di NU itu tidak terlalu keras, tidak terlalu ketat, juga tidak terlalu longgar seperti itu. Oleh karena itu, madhabnya imam yang empat, akidahnya Asy'ari Al-Maturidi, tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Mengapa hanya itu? Apakah hanya itu hasanah di Islam, ya kan? Pemikiran di Islam, apakah hanya itu? Bukan, banyak. Tapi yang dianut di NU itu yang paling selamat. Karena satu titik pun melenceng dari mazhab yang empat, itu ada ulama yang mengatakan itu sudah sesat. Contoh aja ya, memaknai Al-Quran. Misalnya, istawa alal ars dimaknai Allah duduk. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Memang Allah punya tangan, kata mereka. Nah, di NU enggak ikut yang seperti itu, tapi ditakwil. Kalau yadullah dimaknai, ditakwil dengan tangan, kekuasaan. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Mata Allah bukan mata seperti bola mata kita, tapi ditakwil dengan rahmat atau pertolongan Allah seperti itu. Ya, jadi mungkin bisa disimpulkan Ustadz, pembahasan yang dari tadi ini, bahwa ahli sunnah wal jamaah ini termasuk apa ya, istilah Asawatil a'zam. Ya, jelas. Karena kan begini. Jadi kata Nabi, kembali kepada yang pertama tadi, apakah ahli sunnah wal jamaah yang selamat itu Nabi? Kan seluruhnya kan ya, yang pecah menjadi 71, 72, 73, itu hanya satu yang selamat. Nah, yang selamat itu siapa? Yang seperti apa? Yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat Nabi, seperti itu. Selama masih ada sahabat yang yang dijadikan dasar, masih dibenarkan. Karena kata Nabi, ikutilah sahabat-sahabatku karena mereka itu seperti bintang-bintang di langit. Jadi ikut yang mana aja. Yang penting masih tidak meleset, tidak melenceng dari patokan kita, yaitu Al-Quran, hadis. Ijma itu kan merupakan konsensus ulama, kesepakatan ulama. Karena begini kan, jadi mengapa ulama berbeda-beda? Ya, kita itu kan punya kaidah.
Ma ra'al muslimuna hasanun fahuwa indallah. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Kalau ulama berpendapat sesuatu itu baik, maka menurut Allah juga baik. Karena kata Nabi, lan tajtam ya ummati ala dhalalah. Umatku itu tidak akan bersepakat atas kesesatan seperti itu. Jadi kalau sudah ijma ulama itu sudah enggak sesat. Jadi intinya adalah kita mengikuti firqah ahli sunnah wal jamaah. Alaikum bi firqati ahli sunnati wal jamaah an-najiyah. Maka wajib bagi kita, bagi kamu semua, bagi kita semua mengikuti firqah yang selamat. Apa firqah yang selamat? Firqah yang ala Nabi, ala sahabat Nabi, terus dicontohkan sampai sekarang oleh keturunan-keturunan Nabi. Kan ada kan ya? Kan ada kan? Ada hadis kan begini. Kamu tidak akan tersesat kalau memegang kepada dua perkara. Satu, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi. Ada lagi, kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang teguh kepada Al-Quran dan keturunan-keturunan Nabi. Karena itu masih ada darah Nabi. Jadi walaupun bagaimanapun masih bisa dicontoh Habib itu. Mungkin sekian yang bisa dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.